anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bil qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu wa tsarul umur madatuha wa mudallil bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng panjenengan sedaya jamaah pengawasan ingkang tansah minulya. Saderengipun kita wiwiti monggo kita tansah kunjuk raos syukur adalah puji puja kula panjenengan sedaya. Kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah tansah paring nikmat sehat wilujeng kalonggaran kula panjenengan sedaya dipun tetepaken wonten iman Islam ila yaumil qiyamah. Kita dumugi wonten ing bab akhlak yang terpuji, yaitu pada hadis yang 1560. Bunyinya begini, Antamimidar Skotamidar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasiha salasa kulna liman hiya ya Rasulullah qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'min muslimin wa a'immatihim akhrajahu Muslim. Agama itu adalah ikhlas. Ini prinsip. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian 3 kali Rasulullah SAW menyebut itu, kemudian bertanya, kulna kami bertanya, liman ya Rasulullah SAW, untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Keikhlasan. Nasihat di sini adalah keikhlasan. Nasihat untuk siapa? Qala Rasulullah bersabda, lillahi wali kitabihi, kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kepada kitab, kemudian kepada li'aimatil muslimin, ketua muslimin atau pemimpin kaum muslimin atau imam kaum muslimin atau apa nih, amir kaum muslimin, kepada pimpinan dan kepada orang dan semua kaum muslimin, alimatil muslim dan aimatihim dan kaum muslimin. Dan ini sampun kula aturaken dan itu tak saya bacakan di dalam pedoman hidup Islam Muhammadiyah. Masih ada kaitannya sebenarnya di situ dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Terus ya, ini pertanyaan saya, ini prinsip Pak. Pertanyaan ini prinsip berkaitan kita mlebu surga karo ora mlebu surga, berkaitan kita hidup keyakinannya, matan di Muhammad namanya matan keyakinan, berkaitan dengan keyakinan kita secara prinsip. Dan apa yang kita pahami ini adalah tidak diragukan lagi. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini termaktub di dalam pokok-pokok di Muhammadiyah, apakah itu di HPT, apakah itu di pedoman seluk hidup warga Muhammadiyah PHIWM atau matan hidup cita-cita hidup Muhammadiyah, semua terangkum di situ. Artinya itu pemahaman ini adalah pemahaman Islam apa yang dipahami oleh Muhammadiyah.
Sekali lagi pemahaman ini bukan berarti kemudian kita akan menjustifikasi yang lain itu neraka, tidak. Akan menjustifikasi yang lain itu tidak benar, tidak, sesat, tidak. Tapi paling tidak keyakinan apa yang sudah kita pahami Islam ini, terutama di Muhammadiyah ini bisa menjadi tolak ukur terhadap pemahaman-pemahaman yang lain dan tidak meragukan bagi kita bahwa kita berada pada al-haq, pada kebenaran. Ya patokannya salah satu di antara hadis yang sedang kita pelajari di Bulughul Maram, yaitu bahwa adinus nasihah. Adinus nasihah di sini diterjemahkan oleh kitab Bulughul Maram di sini adalah ikhlas. Dimaknai dengan agama ini adalah ikhlas. Sampai 3 kali. Dan nasihat itu kepada siapa? Kita kalau bicara tentang itu nasihat tanpa kita jabarkan bahwa itu adalah sebuah keikhlasan, sulit bagi kita untuk memahami ketika kemudian sahabat bertanya, kulna ya liman ya Rasulullah SAW, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah. Nah, itu nasihat untuk Allah kan liar memahami kangelan. Masa Allah dinasihati gitu. Masa kita akan menasihati Allah? Nasihat liman, itu untuk siapa? Maka nasihat di sini diartikan ikhlas. Nah, ikhlas di sini ikhlas untuk siapa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus pada Rasulullah, kepada kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada aimatul muslimin. Jadi nasihat itu ke sana. Jadi awake dhewe harus mengikhlaskan nek kepada Allah itu taat, kepada Rasulullah juga taat, kepada kitab kitab itu dijadikan pedoman. Kitab itu dijadikan pedoman yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan pemimpin kaum muslimin ditaati. Dan kaum muslimin kaya awake dhewe iki aimatihim ngene, dan kaum muslimin nasihat kepada kaum muslimin ini saling memberi nasihat. Saya ini nek kontaknya taat kepada pemimpin yang mana? Taat kepada pemimpin yang mana? Ayo. Yang mana Mas? Ayo. Nah ini ada penjelasan. Mungkin kalau tidak selesai hari ini terus akan berlanjut nih. Kalau pemimpin itu kita terjemahkan secara subjektif, mungkin Muhammadiyah pimpinannya Muhammadiyah, LDI pimpin LDI. Mungkin tidak hanya sebatas kalau kita berpikir dari situ, berarti tidak hanya Muhammadiyah, LDI, NU, Salafi, MTA, tidak. Masjid juga punya pemimpin kan. Takwir. Bedane takwir, ormas, terus kemudian gerakan politik atau instansi pemerintah. Sing sekolah kok karo kepala sekolah. Sing kepolisian karo Kapolri, sing tentara karo panglima. Terus pemimpin sing lah. Kita bicara tentang syar'i gitu. Nah, kita harus bicara tentang syar'i loh ya. Artinya bicara tentang syar'i itu harus bicara tentang dalil dan metodologi tentang memahami dalil. Nah, ini. Jadi orang asal. Nah, asal nanti akan berbantah-bantahan. Tapi yang paling pokok di sini. Prinsip ikhlas niku napa? Yang meyakinkan sebuah keikhlasan yang kita anut bahwa kita sudah ikhlas. Apa itu? Jaminannya aku ikhlas Pak. Oh ya, jaminan sebuah keikhlasan ini tentang pemahaman ya. Tentang pemahaman kita yang di Muhammadiyah ini yang menjamin tentang sebuah keikhlasan. Ini keterangan di apa? Di Muhammadiyah. Keterangannya di sini. Ini cetok sumbernya saka Muhammadiyah. Jadi pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Nek ndelok tembung ini kaya dene sektarian ya, pedoman Islami warga Muhammadiyah. Kaya sektarian kan Muhammadiyah kan. Tapi yang benar sebenarnya begini. Kalau kemudian ini yang menerjemah, kalau ini yang memahami Muhammadiyah atau ada konteks yang lain yang memahami ulama yang lain tanpa menyebut Islam adalah seperti ini, itu justru malah malah berlebihan, melampaui batas.
Karena tidak ada orang yang diperbolehkan untuk mengklaim bahwa Islam itu saya atau Islam itu seperti pemahaman saya. Nek ngantek eneng kelompok atau ulama itu mengklaim Islam itu pemahaman seperti pemahaman saya, ora beda karo iblis zaman dhisik. Ngoten lho, mengklaim. Ngoten lho. Jadi kalau kita memahami agama itu pasti semua berdasarkan pemahaman subjektif. Pemahamannya para ulama masing-masing. Nek nenggon ormas mungkin pemahaman di ormas ketika ormasnya kayak Muhammadiyah karena punya majelis tarjih gitu. Sing ormas ora di majelis tarjih ya akhirnya pemahamannya masing-masing gitu. Saya apa yang dipahami oleh Muhammadiyah yang menjadikan kita itu lebih percaya diri tentang ajaran Islam itu adalah sebenarnya banyak ini sampai poin 13 ya. Ini sampai poin 13 tapi sampai poin hari ini saya akan menjelaskan poin-poin tertentu saja. Bapak ada orang mengkaji pedoman hidup Islam agama Muhammadiyah. Yang pertama, poin pertama adalah agama Islam itu agama yang menyerahkan diri semata-mata kepada Allah. Jadi pertama kali yang kita pahami bahwa agama Islam itu agama tauhid, Pak. Berserah diri hanya kepada Allah itu tauhid. Yang kedua, semua agama ini, poin kedua yang disebutkan di sini ini secara koror nih. Secara koror ini keputusan di Muhammadiyah. Bahwa agama yang menyerahkan diri kepada Allah itu mentauhidkan itu agamanya para nabi. Sampai sini saya ingin menjelaskan. Pakai contoh ya, ini sekali lagi pemahaman kita bukan dalam rangka menyesatkan atau kemudian, tapi kalau bicara tentang pembandingan tidak masalah. Ini bukan menyesatkan ya, bukan menjustifikasi saya. Kesalahan apa di Khilafatul Muslimin? Kesalahan apa ketika ada ormas Islam dia itu ingin mendirikan khilafah? Atau kesalahan apa? Saya harus langsung menyatakan kesalahan ya. Kesalahan apa ketika ada organisasi langsung mendirikan negara Islam? Nah, secara tekstual tidak ada yang salah tentang istilah khalifah, tentang istilah syariat Islam. Tapi ketika ada ormas baik di Indonesia atau di luar Indonesia, bahkan di Arab Saudi sekalipun atau di Mesir sekalipun, ketika ada ormas dia mencantumkan satu gerakan ingin mendirikan khilafah, ingin mendirikan negara Islam. Kesalahannya di mana? Salah, kalian jelas menyatakan salah. Ini orang sesat ya. Saya tidak sedang menyesatkan, tapi menyatakan, saya berani menyatakan salah. Kesalahannya di mana? Tak tunjuk deh. Kesalahannya ada poin pertama dan poin kedua dari PHIWM. Kesalahan di HTI misalkan, kesalahan di ormas yang gerakannya adalah mendirikan khilafah. Di situ ketika menjadikan ormas itu visinya mendirikan khilafah, salah Pak. Ketika ormas itu visi utamanya itu adalah mendirikan negara Islam, salah. Seharusnya apa? Seharusnya mengikuti dakwah para nabi Pak. Nah dia akan menjelaskan, cek bener negara Islam Pak karena begini, khilafah begini. Dakwah nabi apa? Apakah yang jenengan ikuti mendirikan khilafah, misalnya ada tokoh misalnya, Muhammad An-Nabhani misalkan, tokoh HTI misalkan, atau negara Islam misalkan, Khilafatul Muslimin ini pemain lama, pemain zaman dahulu, sing nggon baik Kambas, nggon di Lampung, nah, sekarang kan masih ada nih. Yang menjamin dia itu orang beriman siapa? Atau ISIS misalkan, Muhammad Al-Baghdadi misalkan, pemimpin ISIS ini. Atau Osama bin Laden yang tadi. Saya menjamin Osama bin Laden itu beriman masuk surga sinten. Nah, ngerti. Saya akan seperti hati benar Pak karena memberikan khilafah berdasarkan syariat Islam. Maka sing dadi rujukan adalah Muhammad Nabhani. Sing menjamin Muhammad Nabhani masuk Islam sapa? Nah, ngerti.
Kalau di Muhammadiyah tidak akan mengikrarkan mengikuti Ahmad Dahlan, tidak, karena jelas konsepnya di sini ada satu tauhid, kedua para nabi. Nah AWD apa? Mengikuti para nabi, Pak. Siapa yang menjamin para nabi masuk surga? Al-Quran kabeh menjamin para nabi masuk surga. Masya Allah. Betul, prinsip banget Pak. Jadi kita itu bermuhammadiyah itu prinsip banget itu dalam Islam. Dan yang menjadi pedoman kita sangat valid, tidak bisa terbantahkan. Sehingga kita itu beragama dalam rangka mengikuti jejak para nabi, Pak. Sehingga gerakan kita amar ma'ruf nahi munkar itu adalah menyampaikan dakwahnya, risalahnya para nabi, Pak. Anak HTI dakwahnya menyampaikan risalah Al-Qur'an, pemahaman sinten? Muhammad An-Nabani, Pak. Nek awake dhewe pemahaman sinten? Para nabi, Pak. Masya Allah, beda banget karo yang jadi jelas. Apa dakwah para nabi? Dakwah ini jenengan buka di surat Al-A'raf surat 59. Padha-padha ndeloke ya iki ya. Buka 59. Padha-padha ndeloke. Tak nek ra tekan sesuk nek 59 Al-A'raf. Ya, titik. Mana? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairi. Sampai di situ. Kalimatnya sama kan? Ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairi. Kirang langkung tegese ngene, wahai kaumku sembahlah Allah malakum min ilahin ghairi. Tidak ada bagi kalian dari Tuhan selain daripada Dia. Saya ini tutup kene. Surate Al-A'raf masih terus. Itu yang berkata siapa nih? 59 itu. Nuh kan? Nabi Nuh. Saya tak kelihatan sih. Sekali 59 Nabi Nuh ya. Sekarang 65. Yang baca. Dan Juta. Lah, napa kolane? Padha Pak harus Nabi Nuh. Terus kemudian 73 Samud Akhahum terus terus Bob sampai di situ 85 buat mandek 85 Su'aib Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Oke, sampai di situ, Pak. Jadi dalam kaidah ilmu tafsir di surat Al-Hajj menerangkan tentang para nabi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Nabi Nuh sekarang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tapi secara umum para nabi begini-begini. Nah, ini sekarang cerita tentang Nabi Nuh, kalimatnya apa? Ubudullah. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, terus sebenarnya dikisahkan di dalam Al-Quran sama. Di dalam surat Al-A'raf hanya mencantumkan sebagian nabi. Di surat yang lain juga sebagian nabi, Tapi dari beberapa ayat bicara tentang sebagian nabi itu melengkapi semua kalimatnya sama. Ubudullah. Mana ada nabi mendirikan negara? Para nabi tidak ada, Pak.
Ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi nanti bicaranya lain. Motivasinya apa, alasannya apa nanti, nanti. Tapi bicara seluruh para nabi, risalah yang paling penting adalah ubudullaha ma ghairu ilahin. Sembahlah Allah ya kaumi. Jadi dakwah para nabi di PHIM itu semua sepakat, semua risalahnya itu sama, sembahlah Allah. Maka dakwah kita yang paling penting, visi paling pokok adalah tauhid, tapi sembahlah Allah. Iblis itu ngerti Pak, Allah jagongan, berarti wujud Allah, ngerti maksudnya Allah itu ada, tahu. Tapi kenapa masuk neraka? Tidak menyembah. Lah apa dewi niku dakwahnya sampai menyembah, orang percaya Gusti Allah eneng. Ini yang paling esensi. Dakwah kita ke sana. Jadi kalau cara normatif kita di organisasi itu ada majelis itu dalam rangka yang kuyung untuk menyembah kepada Allah. Eneng majelis pendidikan ya dalam rangka untuk ngajak uang menyembah kepada Allah. Majelis apa nih? Luleh majelis tarjih, luleh majelis tabligh. Majelis LBB ada sedang mempraktekkan tentang penyembahan kita kepada Allah, empati terhadap sesama manusia, mengentaskan, dan akhirnya nanti filosofinya apa? Diajak menyembah kepada Allah. Filosofinya dulu sing eneng majelis pertama kali di Muhammadiyah itulah majelis tabligh, terus kemudian majelis kesehatan, terus baru majelis pendidikan kan itu. Dulu filosofinya pendirian majelis tabligh, kemudian durung eneng tarjih Pak. Tabligh, terus kemudian majelis kesehatan, majelis pendidikan itu ulah alasannya kon menyembah kepada Allah, kok eneng alasannya wah aku bodoh, akhirnya dipinterke maca Pak. Men apa wis pinter engko ngaji terus nyembah Allah lho, kok eneng alasannya diloro weteng, diloro tur dhisik eneng dukun barang to, akhirnya mendirikan PKU Pak, men ditambani mari engko ngaji Pak. Jadi dakwah kita tuh ke sana tuh. Masya Allah. Dan ini sudah kita contohkan tadi dan disebutkan dalam kaidah ilmu tafsir itu, ketika ada ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak menyatakan tentang menyembah kepada Allah, walaupun tidak tersebut semua para nabi, tidak disebut semua, tetapi itu mewakili semua para nabi. Karena apa? Karena kalimatnya kalimat berita semua dan tidak membatasi hanya yang disebut misalkan 5 nabi, tidak hanya menyebut tentang khusus atau hanya 5 nabi, tapi bicara para nabi. Satu niku kaidah tafsir. Diperkuat oleh ayat Al-Qur'an, wa ma arsalna min qablika illa nuhi la ilaha illa ana fa'buduhu. Dan tidaklah aku mengutus seorang nabi, aku berikan wahyu, maka tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduhu. Semua para nabi Pak. Ditambah surat An-Nahl. Al-Anbiya mana? An-Nahl. Laqad ba'atsna fi kulli ummatan rasulan an ibudillaha fajtanibu taghut. Sungguh aku mengutus untuk seorang umat itu pasti ada rasul. Apa rasul itu seruannya? Ibudillaha fajtanibu taghut. Ibadahlah kepada Allah. Semua wa ma arsalnaka illa Pak. Padha karo la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Tuhan itu ya Allah satu-satunya. Wa ma arsalnaka walaqad ba'atsna fi kulli umman, itu semua tidak ada para nabi kecuali suruhannya menyembah kepada Allah. Dakwah kita itu harus programnya dalam rangka menyembah kepada Allah. Nah, ini yang paling krusial di situ ya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini terdokumentasi. Kula ngomongi rawaton, jenengan bicara rawaton, ada pedomannya Pak. Nek dhisik ora ngeneng ini pedomannya apa? Pedomannya HPT Pak. HPT apa yang diterangkan pertama kali? HPT Ngali kan. Ranggagas salah berorganisasi ya ora. Tapi ternyata kan fungsi kan, karena ora waton kita terdokumentasi. Nek ngomong ngono lho. Napa niki HPT? Bahwa pemahaman Muhammadiyah sing ngeten iki wau yang kita itu mendasarkan kepada pemahaman para nabi itu adalah pemahamannya sahabat Pak. Jadi kelompok yang selamat itu adalah sahabat. Al-firqatun najiyah minas salaf. Jadi rujukannya Muhammadiyah untuk memahami agama Islam itu adalah pemahaman para sahabat. Karena para sahabat ini adalah
prototipe masyarakat Islam yang sudah jadi secara sempurna. Sahabat ini adalah murid Rasulullah yang sudah jadi secara sempurna. Sahabat ini adalah panen yang kono eneng negara, kan terbentuk khilafatul Rasidin. Itu adalah khilafah yang sempurna, eneng khilafah Rasulullah itu khilafatul muslimin atau HTI itu seperti sahabat. Ora, Pak. Oh, ora, Pak. Masya Allah. Nah, kan tadi rujukannya ke sana. Ikhwanul muslimin misalkan kan. Maka di Muhammadiyah berkaitan dengan politik dipisahkan dari Muhammadiyah. Sebenarnya tidak ada aturan untuk dipisahkan, tapi karena di politik itu rentan terjadi perselisihan bahkan pertempuran barang paten-patenan, maka masalah politik itu dipisahkan. Tetapi di Muhammadiyah tetap ada politik, namanya politik non praktis. Sing praktis harus keluar dari Muhammadiyah. Karena dakwahnya jangan sampai tercampur dengan urusan politik praktis, bukan politik, Pak. Karena politik itu urusan agama. Di Muhammadiyah tetap politik, tapi tidak politik praktis. Tapi hak politik istilahnya dan itu masih dipakai istilah Pak Amin Rais. Apa? Politik yang bermoral. Artinya kita mendakwai. Tapi kalau politik praktis, kalau itu dibuntel Islam, ada ngaji dalam rangka golek masa, ada ngaji dalam rangka berpanar nyoblos, Mas. Ada ngaji berarti dukung. Tapi kalau kita di Muhammadiyah ngaji karena apa? Menyampaikan risalah, Pak. Tujuan kita menyampaikan risalah di Muhammadiyah. Ngaji ora war Muhammadiyah karmu ora Muhammadiyah karmu. Jenengan begitu juga kan? Ya karena jenengan dasare Muhammadiyah. Wah aku ya ngono, ngaji ora tak kon kudu Muhammadiyah. Ning konteks-konteks tertentu saya juga mengajak, apa? Arep ngedeke sekolah masa ora ngajak. Masa arep jamaah ning masjid dhewe ngakone kon jamaah kok dhewe. Ha ngoten lho. Konteks-konteks tertentu kita mengajak, tetapi prinsipnya kita bermuamalah tidak dalam rangka mengelompok, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Perintah amar ma'ruf munkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintah kon bekerja sama, bekerja sama kan mesti karo wong, mesti karo kanca, golek kanca. Tapi konteksnya adalah amar ma'ruf. Visi utama Muhammadiyah itu adalah Islam sebenar-benarnya. Islam sebenar-benarnya itu apa? Wa ma yusakikir rasul mi batima tayyibulita wa nuwanisi wa itabi dari sabil mukminin wa nuwalihi wa nuslihi jahannam wasiat masira. Sapa wonge iki mau malah mengikuti petunjuk bukan orang yang beriman, padahal siapa orang yang menentang petunjuk para nabi justru malah mengikuti petunjuk orang yang tidak beriman, maka orang yang betul-betul diabadikan dan digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijustifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala beriman itu hanya para nabi, Pak. Manusia reneng, Ahmad Dahlan ya ora, Pak. Ya alhamdulillah Ahmad Dahlan Muhammadiyah yang. Jadi kita itu mengajak bukan ngajak kaya awake dhewe, bukan ngajak kaya kiyaine awake dhewe ora, mengajak untuk kepada dakwahnya para nabi. Sehingga konteksnya tadi ikhlas itu di situ, Pak. Jadi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan kita, termasuk dakwah kita. Betul syariat Islam itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kemudian kita diformalkan dalam bentuk negara Islam, diformalkan dalam bentuk khilafah. Jenengan akan terjebak untuk apa? Mendirikan khilafah, mbuh nyembah Gusti Allah ora sing penting negara Islam berdiri sik. Mbuh nyembah ora sing minta khilafah berdiri. Nah, ini kan jadi salah. Napa jenenge? Salah prioritas. Ini salah prioritas. Jadi kaya politik kan, penting bener normatif bener. Kita akan mengganti pimpinan berdasarkan syariat Islam. Ini kan kita jadi terjebak kepada untuk orientasi dakwahnya apa? Ganti pimpinan. Kamu kok dakwahnya harus menyembah kepada Allah. Pimpinan itu Pak, kurang pemimpin dalam syariat Islam itu tidak menggugurkan tentang syariat, tentang status keislaman seorang pemimpin dan tidak membatalkan negara. Kalau beredar jibat karo Ikhwanul
khilafatul muslimin. Abu Arab ngeten. Pas ngaji, dilalah eneng to lah, pas temane pas kuwi. Lha tak jlentrehke sisan. Yo, ngeten. Kemudian dalam konteks di poin yang ke di gune nganti tekan tiba. Wah ini. Pada poin kepada dek wingi majelis tarjih di tarjih aku yang mangkat ya pas bahas kuwi 11 dan menjalankan kekhalifahan. Nomor 11 dari pengajian sing kedua toh. Bila aku yang mangkat. Jadi apa yang dimaknai di khilafah di Muhammadiyah? Tidak mendirikan khilafah, Pak. Tapi kita menjalankan kekhilafan dalam konteks mengganti Allah. Yang paling tepat adalah mengganti Allah. Maknanya kan gitu. Hanya mengganti Allah itu kita menjalankan hukum-hukum Allah, syariat Allah. Bukan mendirikan khilafah. Nah, terus bayat Pak misalnya terus Dewi kalau dibantah, berarti kan harus ada bayat. Bayat itu bagaimana? Bayat itu ya seperti ada sumpah di ketika Pak Soekarno jadi presiden dan sebagainya. Nanti tekan Jokowi. Nah, itu isinya apa? Aku ora hafal aku ya ngono no. Sumpah kene sing nggon konsep sumpah presiden aku ora hafal, Pak. Ya terus saya tak balik. Ya kalau menurut jenengan bayat pemahamannya apa? Terus isinya bayat apa? Bayat tidak seperti itu. Terus apa? Resa jawab, tak tunjukin jenengan. Yang jenengan maksud bayat akobah 1, bayat akobah 2. Bayat akobah 1 itu berkaitan dengan tauhid, tidak mencuri, tidak zina, berbakti kepada orang dan taat. Itu ya. Itu jenengan motivasinya itu bukan dalam rangka mendirikan negara Islam. Motivasinya bukan taat kepada pemimpin. Motivasinya adalah menyatakan keislaman. Tapi menyatakan keislaman ini jangan dipahami seperti Islam jamaah. Nek ora bayat ora Islam. Karena apa? Sing Islam itu lebih daripada 12 orang. Sing mangkat ning nggone Rasulullah 12 orang. Kalau nek kuwi mau jadi standar ketan keislaman orang lain, selain daripada 12 orang ini kudune mangkat ning nggone Rasulullah kabeh. Ngoten lho. Dan sudah ada Islam yang tidak ada bayat ketika zaman bayat akobah 1 ketika di Mekah. Kowe ora nggo bayat, Pak. Ngono ki. Isine nek kuwi aku hafal 1 2 3 4 5 mau kula sebut tak ngono. Nek di Pak Jokowi tidak bayat. PDS tahu cekel polisi mlebu penjara nih. Terus disemetu lagi ya. Itu tidak bayat. Gimana tidak bayat, Pak? Menurut jenengan bayat itu adalah bagaimana? Oh, kita memilih pemimpin terus kemudian kita berbayat kepada pemimpin terus golek uang kon melu kelompok jenengan. Itu bukan begitu, Pak. Konteks daripada bayat akobah 1, akobah 2 jangan itu dijadikan dasar. Tapi misalkan bayat berkaitan dengan kepala negara, itu adalah kita memilih kepala negara, terus kepala negara kita bayat untuk ditaati. Nek kelompok-kelompok ormas sempalan itu kan ada yang ngedege khilafah. Khilafah sudah berdiri apa di Lampung. Ayo do melu kabeh bayat kepada khilafah di Lampung. Ini nyalai syariat. Terus syarat negara itu harus ada pemimpin, kepala negara, harus ada undang-undang, harus ada rakyat. Wilayah dulu harus ada wilayah, ada rakyat, ada pengakuan negara lain. Lah iki ora ndek negara, ora ndek pengakuan negara lain menuduk ke negara Islam. Syariat tidak begitu. Ngedege syariat itu harus dengan syariat, ngedege syariat orang nggo syariat. Lo le ngomong ya ngene iki di depan. Tapi dia ra iso bantah. Tidak bisa menjawab. Maka dakwah kita itu dakwah para rasul. Jenengan itu di jalan al-haq, semangat. Ini ya tetap nganggo syariat orang berwaton semangat, nggo kebablasan juga. Mangsane nek bener terus ora, ya kan. Ngurus introspeksi terus ya ngoten. Katen sesuk ditutup kene ngene. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klentene nyuwun pangapunten. Kula nek ngomong niki berapi-api to klothok to bawe kula niku melakukan penelitian bab niki, Pak. Zaman kula durung nang ngene iki kula wis neliti nang